Om Swastiastu. Halo man, mantap coy. Ya, oke. Openingnya selalu ya. Kembali lagi bersama saya Nova Soble di channel. Jadi saya sudah mengubah channel saya dengan nama Mantap Coy. Di konten kali ini, video kali ini, jadi saya mempersembahkan kepada teman-teman semua dimanapun berada. Karena kemarin melihat video saya yang banyak menanyakan, Beli bagaimana sih caranya berangkat ke Jepang gitu, Beli gimana sih biar bisa juga ikut magang, atau Beli kerjanya di mana dan lain sebagainya. Nah, pada konten kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya, kemudian memberitahu informasi kepada teman-teman supaya berguna bagaimana cara ikut magang dari Bali ke Jepang. Oke, setelah nonton setelah saya menyimak setelah kemarin saya membaca komentar-komentar semua setelah saya membaca komentar teman-teman subscriber semuanya, jadi ada beberapa pertanyaan. Ya, pertama yang bertanya itu dari siapa ini namanya? Dari Ear of the Fallen. Beli, men boleh tahu Beli magang sebagai apa ditu? Raga ke Jepang masih tapi bingung daftar di LPK DJ. Itu yang pertama. Begitu pertanyaan kedua dari Dek Ayu. Magang bagian apa Beli gitu. Padahal ini nak ngetik sebenarnya. Kalau dia bungut glai mensinkron adik bungut glai mengotomatiskan petakonnya. Kemudian yang ketiga ada dari Asri GB. BTW kalau boleh tahu kakak habiskan uang berapa untuk sampai ke Jepang? Nah, begitu ada Dedek Setiawan. Berapa lama Beli prosesnya dari awal sampai keberangkatan? Terus Beli ikut program dari LPK mana? Begitu ada kawan sejalan. Ini semua komentar dari YouTube ya, YouTuber. Beli aja kursus bahasa Jepang Beli. Saya juga pengen kerja ke Jepang Beli, bagi infonya. Kemudian ada dari Rani Official Editor. Wih, YouTuber wayah nih, Official Editor. Kak, gimana caranya biar bisa juga magang ke Jepang? Kemudian ada dari Suteje Gaming. Beli kerja di bidang apa? Yang ini yang terakhir kemarin saya lihat ada yang bertakon. Namanya Sriyaningsih Wayan. Berapa lama proses belajar bahasa Jepang sampai lukus? Lukus di lukus berarti betul lah bayu. Mungkin ini tipu nih. Sampai lulus tes dan bisa berangkat Beli. Terus boleh tahu nama LPK-nya gitu. Nah, jadi saya akan merangkum semua itu dan saya akan menjawab. Bagi teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang, atau berangkat ke Jepang dalam artian magang ya, bukan kerja. Tapi kebanyakan orang bilang tuh kerja ke Jepang. Padahal yang sebenarnya itu adalah magang. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, LPK. LPK-nya ada di mana saja. Kalian mau ikut LPK apa, LPK di mana gitu. Kalian harus tahu. Nah, kebetulan yang tuh milu LPK
Duta Sahaya, ada di Tabanan. Pokoknya jalan gede, di jalan gede tuh pak ajak persiapan lah, deket persiapan, tapi deket persiapan, jangan bahaya, terutama muani-muani. Nah, saya berangkat dari LPK Duta Sahaya. Kebetulan saya belajar di sana kurang lebih 8 bulanan. Kemudian di bulan berikutnya itu saya sudah berangkat gitu dari LPK Duta Sahaya. Bagi teman-teman yang mau cari LPK, mungkin dari luar Tabanan itu terlalu jauh ke Tabanan. Itu juga ada LPK yang lain. Pokoknya di Bali tuh Liu ada LPK. Nah, tetapi dimanapun kalian memilih LPK tersebut semuanya bagus, tergantung hati nurani. Kemudian kalian juga harus mencari info selengkap-lengkapnya. Jangan baru misalnya ada LPK ada di mana gitu, kalian nggak tahu informasi lengkapnya bagaimana, kemudian kalian langsung masuk ke sana. Intinya ketika kalian mencari LPK itu harus mencari informasi yang selengkap-lengkapnya agar kalian itu yakin gitu dan bisa berangkat. Kemudian setelah teman-teman mencari LPK, sudah tahu mau masuk ke LPK mana itu, silahkan lakukan pendaftaran. Mareng alih LPK, oh Betawang LPK Dinikar masuk itu. Saya melakukan pendaftaran ini matai. Si mata telur tadi itu. Nah, pendaftaran itu harus kalian lakukan. Di dalam pendaftaran itu ada banyak persyaratannya. Misalnya mengumpulkan fotokopi KTP, kemudian fotokopi ijazah dari SD, SMP, SMA. Ini secara umum ya, karena kebanyakan LPK juga seperti itu. Kemudian akte kelahiran, kemudian kartu keluarga, kemudian foto, administrasi lengkap lah. Gitu. Usianya 19 tahun sampai 30 tahun. Gitu untuk usia. Kemudian bidang. Kalian juga harus tahu bidang apa yang mau kalian cari. Gitu loh. Ada di bidang perkebunan. Dari LPK Duta Sahaya itu bidang perkebunannya kebanyakan di sayur gitu. Selain ada perkebunan sayur, ada juga peternakan, ada di ayam, ada di babi, ada juga di sapi. Nah, selain peternakan ada juga konstruksi. Konstruksi itu macam-macam ya. Konstruksi itu macam-macam. Ada scaffolding, ada waterproof, ada lagi KB, ada juga membangun, pokoknya banyak. Selain itu ada perawat. Perawat ini biasanya kalau saya dapat info, kalau nyari perawat itu juga harus minimal ya tahu keperawatan lah, ya tamat SMA perawat atau gimana gitu. Masalah tinggi berat badan itu biasalah. Pokoknya administrasi itu umum. Oh ya, tamatan. Nah, tamatan SMP boleh nggak? Gitu. Tamatan SMA boleh nggak? Kuliah boleh nggak? Itu kebanyakan LPK mencari tamatan SMA. Kalau tamatan kuliah juga boleh. Kalau tamatan SMP itu tergantung LPK-nya sih. Gitu, kembali lagi ke LPK-nya ya. Kemudian setelah misalnya kalian melakukan pendaftaran, oh ya, ada lagi satu. Pendaftaran itu harus ada bukti medical check up, artinya kesehatan jasmani. Sorry man, mantap coy. Kalian harus medical check up, itu adalah bukti kesehatan jasmani, tidak ada penyakit dalam, contohnya jantung, paru-paru. Ada juga beberapa ketika kerja di Jepang itu kalau punya penyakit dalam itu tidak dibolehkan. Tadi bekerja ketika magang itu perlu medical check up. Nanti kalau tidak salah itu
kalau di LPK saya ya, Duta Sahaya itu ada pendaftaran administrasi dan tes fisik. Nah, kalau sekarang karena musim gini, musim koroni, nggak tahu juga itu apakah masih ada tes fisik atau bagaimana itu. Nanti silakan teman-teman konfirmasi ke sana gitu. Nanti saya akan cantumkan ya LPK Duta Sahayanya, media sosialnya ada kok. Udah gitu setelah kalian lulus, kalian melakukan proses pembelajaran. Jadi proses pembelajarannya itu minimal harus 3 bulan ya, karena kalau 1 bulan itu nggak memungkinkan gitu, kecuali memang dulunya sudah pernah belajar bahasa Jepang kemudian langsung masuk, itu boleh, lebih bagus lagi. Nah, selama itu kalian belajar mengenai bahasa dan kebudayaan Jepang gitu man. Banyak yang nanya juga, beli berapa lama sebenarnya proses belajarnya, kok ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, sampai ada yang 2 tahun gitu. Itu sebenarnya tergantung proses interview. Kalau ada interview cepat dari pihak Jepang, kemudian ketika di interview juga langsung lolos, ya bisa langsung berangkat ke Jepang. Tetapi kalau misalnya 6 bulan udah belajar, ada interview nggak lolos, lagi belajar lanjut, udah gitu udah sampai 8 bulan lagi nggak lolos, lagi lanjut belajar gitu. Pokoknya lama belajar itu tergantung kelulusan interview gitu man. Nah, proses interview ini ada 2 proses, ada yang online maupun online. Ada yang ada yang online maupun offline. Kejengklok deh bunguti. Tergantung dari pihak Jepangnya juga. Proses interviewnya tuh paling ada sih nanti diberikan kisi-kisinya gitu, nama, alamat biasalah, data diri biasa gitu. Ya, kemudian setelah proses interview, kemudian lulus. Nah, setelah lulus itu baru akan diberangkatkan. Tapi nggak langsung berangkat juga. Keberangkatan ini juga nunggu visa sama pokoknya surat-surat kelengkapan itu. Kalau sudah semua memenuhi syarat, Pak Rejil ngidang berangkat gitu. Walaupun lolos interview, kemudian surat-surat ini belum lengkap juga, nunggu juga gitu, agak mekeloan gigis. Tapi pasti berangkat. Saya contohnya gitu ya, pengalaman itu. Karena koroni jadinya keberangkatan ditunda. Akhirnya berangkat masih gitu. Kemudian setelah pendaftaran, proses belajar, kemudian interview, ada keberangkatan. Nah, keberangkatan ini diproses dan dibantu oleh LPK. Tapi dibantu oleh LPK ini mengurus administrasi dan surat-suratnya ya. Kalian cuma tinggal berangkat aja. Nah, dari semua itu ada juga yang nanyain tuh, kira-kira berapa ngonyangin biaya gitu. Ganti ngonyang. Berapa biayanya dari daftar sampai berangkat. Nah, pengalaman saya di LPK Duta Sahaya itu kurang lebih 35 jutaan ya. Kurang lebih 35 jutaan. Tapi saya juga tidak bisa memastikan karena saya berangkat tahun lalu soalnya. Tahun lalu ya. Mari 5 bulan yang lalu. 5 bulan, baru 5 bulan di Jepang. Bangkan. Ada pemukul lagi asalnya. Itu jadi dari daftar sampai keberangkatan itu, keberangkatan kalau di LPK Duta saya 30 juta. Tapi jangan sih ndawang. Pokoknya kurang lebih di semua LPK itu ya siapin kurang lebih 50 jutaan lah. Dari proses mendaftar, berangkatnya, persiapan dan lain-lain gitu. Tapi kembali lagi tergantung LPK-nya, keberangkatannya berapa biayanya gitu, pendaftarannya berapa gitu, karena masing-masing LPK itu mempunyai kriterianya masing-masing gitu, nggak semua sama kok. Oh ya, ada juga kemarin teman-teman yang nanya, beli kalau misalnya berangkat itu
ada dana talangan nggak gitu. Saya juga nggak tahu ya dana talangan itu, mungkin maksudnya ditalangi nggak, ditalangi, LPK-nya ada nalangin sing, oh bener bu, LPK-nya ada nalangin sing gitu. Tapi mari pikir-pikir kata nalangin itu sebenarnya berasal dari kata dalang gitu. LPK memberangkatkan nak magang, nanti misi dalang gitu kan. Yang dalang dong sing, LPK-nya nalangin sing gitu. Misalnya ada fragmen, mari misi ada nak nalangin. Oh, mau ya kenapa studi mencarakan lingan ini? Dasar kami. Insan lawan yang lagi suara bulu itu. Apa nuan yang udah kuatkan kira? Harus sih terus nunggu apa ya dah? Bacot. Tapi saya paham maksudnya ada ada dana talangan nggak, maksudnya di backup dulu nggak dananya atau gimana gitu. Kembali lagi tergantung LPK-nya, ada LPK yang menyediakan dana talangan, ada juga yang enggak gitu. Tapi kalau kan memang sih semua yang pengen berangkat itu sebenarnya kendala di uang. Paling pertama tuh kendala di uang. Saya pun juga merasakan seperti itu, tapi ketika ada niat dan ada usaha, pasti akan diberikan jalan yang terbaik. Gitu man, mantap coy. Gitu, kemarin juga saya gitu, saya gini ada dana talangan nggak ya? Kebetulan juga waktu ini niat saya besar dan juga usaha saya juga, nah cara nake orang petang lemah nih, petang lemah engken kaden, petang lemah gigel gitu. Akhirnya ngidang masih berangkat begitu, gitu man. Pokoknya ya kurang lebih informasinya seperti itu. Jadi teman-teman kalau ingin menanyakan sesuatu lagi, silakan komentar ya, jangan lek-lek. Dan terima kasih juga kepada teman-teman subscriber semua, kemudian penonton semua yang sudah setia menonton, walaupun terkadang agak kapah ngupload video karena megai soalnya di Jepang, bin megai magang soalnya nggak jauhan. Senengnya video nih, Mana bangun? mimpi tadi, penting ngaduk-ngaduk, kamu. Saya nganggo kaman. Udangnya dia selalu gitu. Oh, Kamu nih? kamu nih di kamare. Ini malu ngipi. Lemah ini matatin deh, cuma ngaduk-ngaduk den. Bu desa dalan. Aduh si bu desa, aduh, ampura semeton. Cicing ada orang namun kamu terbongkar dari rahasianya kan kini dari. Mata tuh beli ini tuh. Ya pokoknya bagi teman-teman sekian informasi dari saya. Jangan lupa cici. Pulasan ya kan? Demen deh ngaduk-ngaduk si bu desa galak boleh. Oh jangan masa mau dong. Kali sing mau kamen bu desa galak. Wah jangan masih sinampurnya sama dan ya pokoknya itu informasi dari saya kepada teman-teman semua, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka silakan like, aman.metakon silakan komentar. Begitu kalau memang informasi ini bermanfaat dan berguna, silakan bagikan kepada saudara, teman-teman, tetangga semua. Pokoknya kalian semua tetap semangat dan tetap santai man. Mantap coy.